Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus bersama kita. Marilah kita datang kepada kebenaran firman Tuhan, agar semakin menerangi pikiran dan hati kita, supaya setiap perbuatan kita mencerminkan teladan Yesus Kristus. Renungan kali ini mengajak kita untuk membuka hati dan merenungkan bagaimana sikap hati kita dalam memberi persembahan perpuluhan menurut kebenaran firman-Nya. Seringkali kita memandang perpuluhan hanya sebagai kewajiban atau rutinitas rohani. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa persembahan bukan sekedar tindakan lahiriah, melainkan cerminan dari hati yang percaya, taat, dan mengasihi Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita, tetapi ketulusan dan iman di baliknya. Melalui renungan ini, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita memberi dengan sukacita atau dengan keterpaksaan? Apakah kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat? Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk memiliki hati yang benar, sehingga setiap persembahan yang kita berikan menjadi wujud ibadah yang berkenan di hadapan-Nya. Biarlah melalui firman yang kita renungkan, kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam ketaatan, kemurahan hati, dan iman yang teguh kepada Tuhan. Apa sebenarnya persembahan perpuluhan itu, dan apa yang bukan? Marilah kita renungkan apa yang sejatinya memberi persembahan perpuluhan, dan bagaimana sikap hati kita dalam memberi di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dasar kebenaran dalam memberi, kita akan lihat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Saya tahu, tidak ada yang benar-benar suka mendengar pendeta berbicara soal uang, karena seringkali ketika topik perpuluhan muncul, rasanya seperti promosi. Seperti perkataan, taburlah benih, berikan persembahan terbaikmu. Atau seperti, Tuhan tidak bisa memberkati apa yang tidak kamu lepaskan. Dan setelah cukup sering mendengar itu, biasanya orang akan melakukan dua hal, memberi karena rasa bersalah, atau menutup diri sepenuhnya. Padahal, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Jadi mari kita jujur tentang apa sebenarnya perpuluhan itu. Dan yang lebih penting, apa yang bukan. Mari mulai dari yang bukan. Perpuluhan bukan transaksi bisnis yang mencari keuntungan. Bukan, saya memberi Tuhan 10%, lalu Dia memberi saya lebih banyak. Itu bukan iman, itu strategi investasi. Saat pemberianmu punya syarat tersembunyi, itu bukan lagi memberi, itu bisnis. Pola pikir seperti itu tentunya tidak alkitabiah atau tidak didasarkan apa yang tertulis dalam firman-Nya, melainkan dari ajaran Injil kemakmuran. Taburlah 100.000 rupiah, maka lihatlah, Tuhan akan melipat gandakannya. Itu bukan firman, itu manipulasi yang dibungkus bahasa rohani. Anggaplah ada orang memberi uang terakhir mereka ke gereja, karena dijanjikan Tuhan akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Ketika itu tidak terjadi, iman mereka runtuh. Bukan karena Tuhan gagal, tapi karena mereka dijual konsep transaksi yang disebut sebagai penyembahan. Itu bukan perpuluhan, itu eksploitasi. Perpuluhan bukan cicilan kepada Tuhan. Itu respon kepada Tuhan yang sudah membayar segalanya. Sekarang mari kita lihat apa sebenarnya perpuluhan itu. Baca lagi ayat tadi. Setiap orang hendaklah memberi menurut kerelaan hatinya. Menurut kerelaan hati. Artinya dimulai dari hati, bukan dari hitungan, bukan dari kewajiban, bukan dari rasa bersalah akibat khotbah yang membuatmu takut Tuhan tidak memberkati jika tidak memberi. Jadi apa yang Tuhan Yesus mau? Yang Tuhan mau adalah seorang pemberi yang bersukacita, yang artinya Tuhan ingin pemberianmu lahir dari sukacita yang begitu dalam sampai terasa meluap. Bukan karena kamu ingin membeli berkat,
tapi karena kamu begitu tersentuh oleh apa yang sudah Dia berikan, sehingga memberi menjadi respon yang alami. Saat kamu benar-benar memahami Injil, memberi menjadi ringan. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu bersyukur. Bagi sebagian orang yang mungkin tidak mempunyai apa-apa, rasanya sulit menerima kata-kata, "Berilah, maka engkau diberi." Tetapi ingatlah akan seorang janda miskin, yang memberi 2 keping dari segala yang dia punya, karena hatinya ingin memberi dengan ketaatan. Jadi berilah dari ketaatan hatimu yang bersukacita, bukan karena disuruh pendeta. Kita harus menyadari bahwa kita memberi karena Tuhan sudah memberi sesuatu yang tak bisa kita balas, yaitu kebebasan, keselamatan, hidup yang kekal. Itulah sukacita kita dalam memberi. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin menerima itu semua tanpa ingin memberi? Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus memberi segalanya, supaya kamu memiliki segalanya di dalam Dia. Itu teladannya. Bukan memberi untuk mendapatkan, tapi memberi karena sudah menerima. Dan ini bagian yang mengubah segalanya, yang Tuhan kita ingin pahami. Kamu sebenarnya tidak pernah memberi Tuhan apapun, karena semua yang kamu miliki sudah miliknya. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, "Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Uangmu miliknya, waktumu miliknya, dan talentamu itu pun miliknya. Tidak ada yang benar-benar kamu hasilkan sendiri. Semua diberikan oleh Tuhan yang memberi 100%, lalu mempercayakan sebagian untuk kamu kelola. Pikirkanlah itu, Tuhan memberi segalanya, lalu berkata, 'Sekarang berilah dengan bebas dari apa yang sudah aku berikan.' Itu bukan Tuhan mengambil darimu. Itu Tuhan mengajarimu untuk tidak melekat pada hal-hal yang memang bukan milikmu sejak awal. Ketika kamu melihatnya seperti itu, memberi bukan lagi terasa seperti pengorbanan. Itu menjadi pengelolaan. Kamu tidak kehilangan apapun saat memberi. Kamu hanya mengembalikan sebagian dari apa yang memang sudah miliknya, sambil percaya Dia akan terus mencukupi. Kamu tidak bisa mengalahkan kemurahan Tuhan, dan kamu tidak bisa kehilangan sesuatu yang memang bukan milikmu untuk disimpan selamanya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah Dia, Tuhan Yesus, Sang Pemberi sejati. Dan saat kamu menerima dengan bebas dari Tuhan yang memberi dengan bebas, memberi menjadi hal paling alami. Bukan karena kamu pada dasarnya murah hati, tapi karena kemurahan Tuhan mengalir melalui hidupmu. Dan ini mungkin mengejutkan, karena di Perjanjian Baru tidak pernah menetapkan persentase khusus bagi orang percaya. Perpuluhan 10% berasal dari hukum Taurat untuk Israel. Dalam Perjanjian Baru, orang percaya diajak memberi sesuai kerelaan hati, dengan sukacita, tanpa paksaan. Jadi, apakah 10% salah? Tidak. Jika itu yang kamu putuskan dari hatimu, itu baik. Tapi jika kamu memberi 10% karena takut Tuhan akan menghukum jika tidak, itu hukum, bukan kasih karunia. Kasih karunia memberi dari kelimpahan, hukum memberi dari kewajiban. Jika memberi terasa seperti membayar pajak, kamu sedang hidup di bawah hukum. Jika memberi terasa seperti ucapan terima kasih, kamu hidup dalam kasih karunia.
Jadi seperti apa memberi yang sehat dan berpusat pada Injil? Itu adalah kemurahan hati yang lahir dari syukur, bukan rasa bersalah. Itu berarti mendukung gereja dan sesama karena kamu ingin, bukan karena dipaksa. Itu berarti bijak mengelola apa yang Tuhan beri, sambil tetap tidak melekat padanya. Jadi ambillah 3 langkah ini. Pertama, periksa hatimu sebelum memberi. Kamu ingin memberi atau merasa harus? Jika karena kewajiban, berhentilah sejenak. Kedua, ubah pola pikir. Bukan, saya harus memberi supaya diberkati, tapi saya bisa memberi karena sudah diberkati. Dan yang ketiga, jika kamu pernah terluka karena manipulasi dalam memberi, itu bukan Tuhan. Jangan biarkan itu mematikan kemurahan hatimu. Biarkan Injil memulihkannya. Memberilah dari sukacita. Memberilah dari kebebasan. Memberilah karena kamu sudah menerima. Mari berdoa. Bapa, aku mengakui bahwa hubunganku dengan memberi seringkali rumit. Kadang aku memberi karena rasa bersalah. Kadang karena berharap balasan. Kadang aku tidak memberi sama sekali karena terluka. Hari ini aku memperbarui pemahamanku. Engkau telah memberi anakmu. Itu segalanya. Dan semua yang kumiliki memang milikmu sejak awal. Aku tidak pernah benar-benar memberi kepadamu. Aku hanya mengembalikan apa yang sudah engkau percayakan. Karena itu, ajarlah aku menjadi pemberi yang bersukacita. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan berat hati, tetapi dengan sukacita yang melimpah karena apa yang sudah engkau lakukan. Terpujilah namamu di bumi dan di surga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.